Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah Imam Besar yang penuh belas kasihan dan setia. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Ibrani pasal 2 ayat 17-18 yang berbunyi, "Itulah sebabnya, dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia kepada Allah untuk mendamaikan umat. Karena ia sendiri telah menderita ketika ia dicobai, maka ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai." Menurut firman Tuhan di atas, imam besar yang kita memiliki dua ciri-ciri. Pertama adalah menaruh belas kasihan. Kedua adalah setia. Apakah maknanya? Pertama, penuh belas kasihan mengacu kepada diri Kristus sebagai manusia. Ia pernah menjadi manusia dan menempuh kehidupan sebagai manusia di bumi ini, serta mengalami segala penderitaan manusia. Ia telah menderita kesusahan dan kesulitan yang belum pernah kita rasakan. Ia berpengalaman atas kehidupan manusia, dan ia telah mengalami segala pahit getir hidup manusia. Tidak seorang pun yang pernah mengalami kesulitan, keserangan, kesalahpahaman, dan fitnahan sebanyak yang pernah ia alami. Ia dapat bersimpati terhadap segala kelemahan kita. Ia telah menyelesaikan masalah dosa-dosa kita. Ia telah memusnahkan iblis. Ia telah menyingkirkan maut. Bahkan ia telah membebaskan kita dari perhambaan maut. Akhirnya, ia benar-benar memenuhi syarat untuk membelas kasihani kita manusia. Kedua, ia setia. Ini ditujukan kepada dirinya sebagai Allah. Untuk menjadi orang yang setia, kita tidak saja harus memiliki kebajikan setia, tetapi kita juga harus memiliki kekuatan untuk setia. Seringkali kita ingin menepati perkataan kita, namun kita menemukan bahwa kita tidak bisa, kita tidak mampu. Kita tidak bisa karena kita bukanlah Allah yang Maha Kuasa. Apa yang dapat menghalangi Allah untuk menggenapkan perkataannya? Tidak ada. Allah adalah setia. Apa yang ia janjikan, ia pasti menggenapinya. Lagi pula, ia tidak pernah berdusta. Apa saja yang telah ia katakan, pasti dapat digenapinya. Dialah yang Maha Kuasa, karena itu ia dapat setia terhadap kita. Imam besar yang penuh belas kasihan dan setia ini adalah untuk melayankan Allah ke dalam manusia. Kristus sebagai imam besar bukan hanya melayani Allah, melainkan ia melayani Allah melalui melayankan Allah ke dalam orang-orang yang beriman. Sehingga di dalam diri mereka terdapat ekspresi Allah. Di dalam Alkitab, ekspresi Allah ini adalah kemuliaan. Dan kemuliaan adalah ekspresi Allah. Sehingga Allah bisa dimuliakan. Pelayanan yang demikian disebutkan dalam ayat 16 dan 18 sebagai menolong. Ibrani 2 ayat 16 berkata, "Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia tolong, tetapi keturunan Abraham yang ia tolong." Menurut bahasa aslinya, kata menolong di sini bukan berarti sekedar menolong orang dari luar, seperti menolong orang yang nyaris tenggelam di dalam air, dengan jalan memegang tangan orang itu sehingga ia terhindar dari situasi yang berbahaya. Tidak. Sesungguhnya, menolong di sini berarti ia masuk ke dalam orang itu. Ia memikulnya dan mengangkatnya.
Misalnya, ketika kita menghadapi kesulitan, Kristus sebagai imam besar bukan hanya datang mengulurkan jari tangannya dan kemudian menarik serta membawa kita keluar dari kesulitan itu. Bukan demikian. Melainkan saat kita menderita, Ia mau masuk ke dalam kita. Ia mau memikul kita dan mengangkat kita keluar dari kesulitan kita. Inilah pelayanan imam besar kita. Setelah kita mengalami hal ini beberapa kali, berulang kali, Anda tidak mungkin terancam oleh kesulitan apapun. Bahkan, ketika kesulitan itu datang lagi, Anda bisa berkata, semakin banyak kesulitan, semakin banyak Kristus yang aku nikmati. Semakin banyak Allah yang kunikmati. Semakin banyak unsur ilahi yang kunikmati. Dan semakin banyak aku akan dibawa ke dalam kemuliaan. Puji Tuhan, Kristuslah imam besar yang penuh belas kasihan dan setia. Ialah yang menolong kita melalui masuk ke dalam kita, memikul kita, mengangkat kita keluar dari kesulitan dan permasalahan kita. Marilah kita terbuka kepadanya. Marilah kita persilakan Dia untuk masuk ke dalam kita, memikul kita, dan menyelamatkan kita sekali lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau adalah imam besarku. Terima kasih Engkau imam besar yang penuh belas kasihan, karena Engkau sudah pernah menjadi manusia dan Engkau dapat bersimpati denganku. Tuhan, Engkau juga imam besar yang setia. Engkau dapat menepati setiap janjimu, dan Engkau tidak pernah berdusta. Engkau sanggup menolong aku Tuhan yang dicobai. Engkau mau masuk ke dalamku, memikul aku, dan membawa aku keluar dari segala permasalahan yang sedang aku hadapi. Tuhan, biarlah Engkau makin dimuliakan melalui hidupku. Semakin Kau tertambah di dalamku, semakin Kau dimuliakan dalam hidupku. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Kasih karunia-Nya menyertai roh kita. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki renungan firman seri-seri sebelumnya, serta mendapatkan info mengenai sosial media lainnya di area Anda dapat menghubungi kami via SMS di nomor 0877 77 11 4777 atau mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id. Tuhan Yesus memberkati kita semua.